Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dims. Ya, video kali ini gue nggak mau bahas tentang gaming peripheral ataupun part PC, tapi kali ini gue mau coba room tour. Nah, di room tour kali ini gue itu mau pindahan rencananya, tapi kayaknya lebih enak kalau gue room tour dulu di tempat yang lama ini. Dan mungkin nanti minggu depan tayangnya ya. Dan oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja room tournya. Ini ada stand-stand kayak stand lighting, stand, terus juga ada tripod di sini. Ini tripod dari Takara, yang ini belum gue review. Terus tripod dari Kingjoy ya, ini juga belum gue review. Dan ya ini ada anduk, terus juga di sini ada beberapa topi, ada tas juga. Ini topi biasa gue pakai sih. Terus di sini ada lighting ya, ini lightingnya murah. Itu harganya kalau nggak salah 220 ribuan ya lightingnya. Untuk standnya sih murah sih, 70 apa 50 ribuan. Itu juga ada di marketplace. Itu banyak banget ya. Oke, kalau kalian lihat di sini, nah ini pajangan-pajangan gua. Di sini ada motherboard dari MSI ya, B550. Setelah itu kita kesini lagi, gua pakai GPU-nya 1070 dari Asus ROG Strix. Sebelahnya lagi, ini gua belum review nih, gua nggak ada waktunya sih. Ini Thermaltake ya, TH360. Oke. Itu belum gue review. Terus di bawahnya lagi juga ada dari MSI IO water coolingnya. Ini belum gue review juga ya, jadi gue nggak ada waktunya gitu. Oke, sebelahnya lagi di sini ada field monitor ya, ini dari Fieldworth dua-duanya. Yang ini udah pernah gue review, ini field monitornya. Linknya nanti gue taruh di atas ya. Terus yang ini belum gue review ya, balik lagi waktunya nggak ada. Nah, di sini ada kamera ya, di sini kamera A6400. Terus di sini ada A6300 ya, ini versi kit. Kalau yang ini body only. Dan ya udah, kalau kita ke bawahnya lagi, ini ada prosesor gue ya kan. Ada yang Ryzen 5, yang itu nanti ada di PC-nya. Terus juga ini Ryzen 7, ini baru sih. Ini nggak ada stiker ya. Kalau ini ada stikernya. Jadi ini kayaknya sih ya import, cuman gue nggak ngerti sih masalah garansi. Harusnya kalau garansi itu ada kayak stiker dari IMD atau NJT atau AGS gitu ya, cuman ini non garansi. Ini ya mikrofon dari Boya, ini belum gue review, waktunya nggak ada sama sekali. Terus juga ini juga mikrofon dari Boya, ini wireless ya, 2 transmitter dan juga 1 receiver. Oke, setelah itu di sini ada mikrofon juga dari Audio Technica. Ini udah pernah gue review sih, cuman waktu itu reviewnya gue pakai audionya yang jelek, jadi suaranya jelek. Kita ke bawah lagi, di sini ada power supply ya. Nah, ini power supply dari Thermaltake 750 watt. Ini udah sertifikasinya 80 plus gold. Kalau di sini ini ada lampu LED ya, RGB. Ini harganya waktu itu 600 ribuan. Nah, kalau yang ini dua-duanya udah pernah gue review. Kalau yang ini adalah Saramonic Blink 500, itu reviewnya udah ada juga. Oke, kita ke sebelahnya lagi. Ini ada beberapa lensa ya. Yang sering gue pakai ini lensanya ini dari Sony 18-105. Terus yang ini lensa sapu jagat 55-200. Oke, kalau kita ke bawahnya lagi. Nah, di sini CPU cooler ya, CPU cooler dari Side Mugen 5 RFB. Ini udah pernah gue bahas. Terus juga untuk performanya juga udah juga. Rakit PC pakai CPU cooler ini. Oke, kalau yang sebelahnya ini earbuds TWS gitu, ada lampu-lampunya gitu. Nah, kalau ini ada box-box isinya kayak harddisk gitu, nggak penting pokoknya penyimpanan gue. Ini ada Thermaltake, ini udah pernah gue bahas. Ada mikrofon ya, BM800, ini belum gue bahas nih. Terus juga ini ada harddisk ya, dari Orico. Tadi apa sih, lupa gue. Ya, dari Orico. Oke. Dah, terus yang di belakang ini ya, belakangnya itu kan ada LED gitu ya, yang warnanya hijau. Sebenarnya sih ini juga udah pernah gue review untuk RGB LED-nya. Link reviewnya gue taruh di pojok atas, kalian lihat aja di situ ya. Oke, kita ke sebelahnya lagi ya. Ini adalah PC. Sebenarnya kalau yang ini sih, ini ada lampunya. Nah, ini lampunya dari, ini kalau nggak salah udah pernah gue review juga ya, lampu PS gitu, harganya 200 ribuan. Terus ini ada PC-nya, ini harusnya udah tayang ya untuk performanya. Jadi kan gue pernah rakit juga, itu udah tayang videonya, linknya ada di atas. Terus untuk performanya harusnya udah tayang nih, nanti gue cantumin juga linknya di atas. Pisau ya, ini untuk unboxing aja sih sebenarnya. Oke,
Kita balik lagi ke sini ya. Terus di sini ini ada nih dari Ditto Bluetooth speaker ya. Ini reviewnya udah gue taruh sih, maksudnya udah pernah gue review, kalian tinggal tonton aja, link reviewnya ada gue taruh lah pokoknya. Terus ini mouse-nya ini mouse jadul sih, dari Digital Alliance. Terus juga ini keyboardnya dari Armageddon ya. Terus ini monitornya dari SPC yang ukurannya 27 inch ya. Kalau kalian lihat di sini, ini udah pernah gue review monitornya ya. Untuk reviewnya gue taruh juga di link di atas sih. Oke, setelah itu untuk ini lampu TL ya, ini warna merah dan juga biru. Ini harganya, bentar, ini kalau nggak salah ukuran 90 cm, harganya 27.000 pada saat gue beli. Terus juga ini kalau kalian mau connect-nya, ini harus beli konektornya nih. Nah, ini konektornya harganya 5 ribuan di toko lampu-lampu gitu, konektornya. Ya, harga 5 ribuan. Nah, setelah itu di sini ada softbox ya. Softbox ini satu lampu aja sih softboxnya, dan pakai tiang ya. Ya, kalau kalian di situ ada kipas ya guys, cuman nggak pernah dipakai lagi. Dan udah sih kayaknya di sini. Kita balik ke sini ya. Di sini tuh ada tiang, bukan tiang, maksudnya background, sorry. Ada background ya. Background ini nggak pernah gue pakai lagi, nggak pernah gue munculin lagi di YouTube. Gue nggak pernah pakai lagi soalnya, ya kan. Dan ini adalah kamera yang gue gunain ya kalau lagi record di YouTube ya. Ini kameranya Sony A6300. Ini gue aja masih pakai Sony A6300. Nah, untuk lensanya 18-105 ya. Pakai hood juga. Terus ini mikrofon wirelessnya tadi yang udah gue bilang dari Buya ya. Terus ini field monitornya yang versi F6 Pro. Terus di sini gue pakai dayanya dari power bank yang kapasitasnya itu 10.000 mAh. Dan ini juga menarik sih sebenarnya. Power bank ini cukup tahan lama karena dia punya LED gitu deh, LED-nya gitu. Nah, jadi ini kamera gue yang gue sering pakai untuk record. Jadi ini yang kalau kamera yang gue pakai sekarang ini dari A6400 ya. Ini jarang banget gue pakai A6400-nya. Paling gue pakai itu untuk di atas aja sih, kayak setup unboxing gue pakai itu baru. Karena kan autofocusnya lebih bagusan itu dibandingkan ini. Nah, tapi kalau untuk kayak record biasa gitu gue pakai yang ini sih. Nah, untuk tripodnya, ini tripod yang tadi sih. Ini baru, ini belum gue review. Ya, ini tripod dari Takara Hydro B18. Cuman dia ini ada dua versi ya, Jadi yang untuk A16 kalau nggak salah beda di tinggi aja sih. A16 sama B18 itu beda tinggi aja. Yang lebih tinggian B16 ini. Ini harganya itu kalau nggak salah 1.400.000-an untuk monitor lagi gue biasaan untuk tripodnya, sorry ya. Dan ini sih kalau untuk gue biasa kayak b-roll produk gitu ya. Gue megang kayak gini paling. Nah, kayak gini kalau gue lagi record kayak yang video yang Bluetooth speaker itu ya, gue pakainya kayak gini sih. Kalau lagi record dari atas kayak gitu, kayak gini. Cuman gue nggak pakai gimbal pada saat itu, emang gue nggak ada gimbal sih waktu itu. Ya, jadi kayak gini aja kalau gue lagi record atau lagi b-roll gue pakainya kayak gini settingannya. Ya, cukup keren sih kayak gini. Sebenarnya gue jarang banget pakai mikrofon wireless ini. Gue lebih sering pakai mikrofon wireless dari Saramonic aja. Yang sekarang gue pakai ya kan. Jadi udah setupnya gini aja kalau untuk kamera. Oke, tuh lebih easy banget ya kan. Dan lebih proper aja gitu, kakinya gede-gede ya kan. Oke, kita ke sini. Nah, kalau kalian lihat ini ini softbox ya dari Godox. Terus ini adalah gaji pertama YouTube gue beli ini. Sebentar, gue geser dulu. Nah, ini lightingnya ya dari Godox juga, SL60 kalau kalian lihat di sini. Nah, ini gaji gue pertama YouTube, gue beli ini untuk lightingnya. Setelah itu untuk softboxnya gue beli dari Godox juga satu paket, sama standnya juga. Ini standnya dari Takara sih. Kayaknya standnya kurang proper nih kalau pakai standnya. Kayak gue harus beli lagi yang baru standnya biar proper. Ya udah sih sebenarnya itu aja. Ini belum gue review lightingnya. Cuman ini fungsinya ya. Ini fungsinya biar kalian tuh nggak bocor ke belakang sih untuk lampunya. Nah, setelah itu kalau di sini ya, ini sih sebenarnya tas kamera. Ini tas kamera. Terus ini juga ada peralatannya. Kalian kalau mau lihat, boleh gue liatin. Nah, jadi ini untuk mikrofonnya gue taruh di sini.
Habis itu biasa gue power bank taruh di sini, baterai di sini. Cuman kan lagi dipakai ini mikrofonnya. Jadi ya udah. Kita tutup lagi. Nah, oke nih tas ya, tas kamera sih. Harganya ini murah sih. Kalau nggak salah 200 ribuan deh. Cuman dia tuh ada separatornya gitu. Cuman ya keren sih. Ini kayak ada field monitor juga dari Fieldworth ya, F5. Yang pertama gue beli yang itu. Jadi oke, kalau kalian lihat di sini yang biasanya gue suka shoot ya kan. Nah, ini headset gaming dari Logitech Pro ya. Enggak, ini sorry, Logitech X apa Pro ya kalau nggak salah. Udah pernah gue review sih ini. Terus ini Logitech juga ya, tipenya itu C922. Kalau kalian lihat ke bawah lagi, ini dari Asus ROG untuk mouse-nya, ROG Pugio. Nah, ini paling banyak banget yang nanya, Bang, itu apa sih logo Asus ROG di belakang itu? Nah, ini apa? Ini ROG Spotlight namanya. Nanti gue liatin untuk hasilnya. Nah, lihat di bawahnya lagi, ini ada, ini tuh namanya sound card sih, dari Behringer ya, UM2. Kalau kalian cari di online shop juga Behringer UM2 gitu aja. Ini belum gue review. Gila, banyak banget ya barang-barang yang belum gue review. Nah, di sini ada 2 fan dari Thermaltake. Terus ke bawahnya lagi ini ada power supply dari Corsair, dan udah bawahnya lagi nggak ada sih, nggak penting gitu. Oke. Nah, kita lihat ke bagian sini sih. Nah, tapi sebelum ke bagian sini, gue mau kasih lihat dulu sama kalian. Ini kursi paling the best sih. Ada ini. Iya. Ini kursi sering banget gue pakai. Ya, ini kursinya dari Thunder X3 yang camo. Motifnya tuh camo gitu, yang warna grey. Ya, karena dia tuh ada 2 pilihan. Yang grey sama yang grey juga, cuman warnanya hijau gitu. Gue tadi mau pilih yang hijau, cuman kalau lagi live stream pakai green screen, takutnya hijaunya tuh ikutan hilang sih motifnya. Cuman gue pilih yang ini. Warnanya lebih kalem, dan ini penggunaannya itu gue beli udah 1 tahun lebih, dan kulit-kulitnya masih bagus banget ya kan. Kulit-kulitnya masih bagus banget lah, pokoknya nggak ada yang pecah-pecah sama sekali. Nggak ada yang pecah-pecah sama sekali. Ya, cukup worth it lah kalau kalian lagi beli kursi gaming. Gue saranin dari Thunder X3 aja itu oke ya kan. Oke, ini selanjutnya kita geser dulu. Nah, ini ya PC yang gue sering pakai. Ini PC editing, gaming, dan lain sebagainya. Ya, gue ngerjain YouTube pakai PC ini. Link reviewnya gue udah taruh di atas, kalian tinggal cek aja. Pada saat itu gue pakai GPU dari AMD sih. Gue ganti yang 1070 dari ROG Strix. Nah, ini tadi ya, yang gue bilang tadi, Spotlight. Ini kayak proyektor kecil gitu. Ya. Ini kecil banget ukurannya. Dia tuh bisa mancarin kayak proyektor gitu tuh. Kalau semakin deket ya semakin kecil. Kalau kita jauhin ya semakin jauh. Cuman emang penerangannya itu semakin berkurang juga. Jadi ya harus sesuaiin aja sih sebenarnya. Gue suka banget sama ini. Gue pengen banget nih punya setup tuh full ROG gitu kan. Ini headset nggak pernah gue pakai. Gila, ini gue review abis itu pakai cuman beberapa kali karena sering main game pada saat itu. Jadi nggak pernah gue pakai lagi, cuma buat pajangan aja. Dan ya, ini untuk mejanya. Ini apa namanya? Jam dari hampir salah sebut, dari AMD ya. Ya, mereka kirimkan sebuah jam digital. Ini Bluetooth speaker juga, cukup oke sih. Ya pakai cas gitu. Nah, ini monitornya. Ini monitor terbaru keluaran dari SPC. Ini pernah gue review juga, ukurannya 32 inch ya. Monitor gaming dengan refresh rate-nya itu 144 Hz. Agak heran sih pada saat itu dia bisa sampai 165 Hz. Entah itu mungkin harusnya emang 165 Hz. Cuman ya nggak ngerti gue gimana tuh ceritanya bisa kayak gitu. Nah, untuk keyboardnya ya, ini keyboardnya sih udah pernah gue review. Untuk keyboardnya, ini keyboardnya gue pakai dari AOC. Ya cuman custom keycaps-nya aja. Ini nama keycaps-nya itu keycaps puding ya. Pudingnya itu ada 2 versi sih, ada yang warna putih dan warna hitam. Kalau warna hitam itu kayak gini. Nah, kayak gini nih warna hitam. Terus mousepadnya ya, ini mousepadnya dari AMD. Dari AMD ya. Ini mousepadnya banyak orang yang nanya sih waktu itu juga. Ini bang, mousepadnya dari mana gitu kan. Ini dikasih dari AMD. Terus juga ini mouse yang gue bilang tadi ya, ROG Pugio. Ini keren banget RGB-nya. Bisa kelihatan gitu sih. Ya, gue sukanya kayak gini. Oke. Nah, monitor udah, ini yang gue bilang tadi ya, sound card yang ini the best banget menurut gue.
ya, sorry banget, tapi kalau lagi ada suara motor-motor yang lewat gitu, karena posisi tempat gua itu seberangnya, nggak seberang sih, depannya itu udah jalan gitu. Jadi kalau lagi ada motor kenceng ya, kayak knalpot ember gitu, ya masuk audionya, jadi agak sedikit sulit. Ya, jadi kita balik lagi tadi ngomong ini ya. Ini sound cardnya dari Behringer, tipenya UM2, ini keren banget sih. Maksudnya kalau kalian pakai mikrofon yang ratusan ribu aja pakai ini, udah rasa kayak 1 juta. Nah, untuk speakernya ini gila sih, ini speaker jadul banget. Tahun 2012 dan masih sampai sekarang itu masih jalan. Dan gue beli itu ya pada saat itu dia itu punya input mic kayak karaokean gitu. Jadi makanya gue beli pada saat itu. Jadi sampai sekarang masih bertahan sih. Itu mereknya Sonic Gear ya. Oke, kita kesini lagi. Ini meja juga custom sih. Mejanya cuman udah banyak kayak apa namanya baret-baret kayak gitu ya. Karena glossy sih warnanya, harusnya doff aja. Ya udah, jadi nah ini adalah part yang mungkin kalian tuh beberapa nanya-nanya ya kayak, bang ini apa gitu, maksudnya ini dari mana gitu, semua ya belilah maksudnya. Nah ini adalah Hot Toys ya, jadi yang paling atas itu Hot Toys-nya dari Thor ya. Thor kok dari sih Thor maksud gue ya kan. Thor ini Hot Toys ya, jadi bukan kayak pokoknya Hot Toys itu kalau kalian cari di marketplace gitu ya, itu harganya cukup mahal ya, biasanya itu 2 jutaan ke atas untuk Hot Toys. Nah, gue jelasin dulu yang atas ini ya. Ini Thor, ini limited edition. Ini kalau nggak salah second sih belinya, itu ada boxnya, harganya 5 jutaan sampai 6 jutaan. Cuman gue nggak tahu sih untuk harga sekarangnya itu berapa. Nah, kalau kita ke bawah lagi, ini baru sih. Nah, ini kalau Captain America, 2 versi dia beda-beda ya. Jadi yang pertama itu dia ada topengnya, terus juga megang shield-nya. Nah, kalau yang satunya ya, kalau yang satunya ini dia helmnya bisa dilepas. Gitu aja sih bedanya. Cuman ini harganya kalau nggak salah ini 3 juta apa 4 jutaan ya, sekitar around segitu. Kalau kita ke bawah lagi, ini Iron Man Hot Toys juga, masih kita Hot Toys ya di sini. Iron Man ini second. Itu harganya 4-3an gitu, gue lupa around segitulah pokoknya. Kalau ini Hulknya sih ini murah di bawah 1 jutaan ya. Oke, kita ke bawah lagi. Sama aja sih, kalau yang di bawah ini udah murah-murah banget, sama kayak Hulk itu harganya di bawah 700.000 kayaknya. Kalau yang itu udah ratusan ribu aja. Ya, sorry banget ini kotor sih. Udah jadi kotor banget, gue males bersihin ya. Ya mungkin untuk video room tour-nya sebelum gue pindahan sampai di sini aja. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan atau kritik dan saran, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan oke, gue pamit undur diri, gue Dimas, see you on the next video.